Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak stuck? Kayak kalian udah lari sekencang-kencangnya, kerja lembur bagai kuda, berangkat pagi pulang pagi, tapi pas ngeliat rekening akhir bulan, angkanya cuma numpang lewat. Atau yang lebih parah, kalian ngeliat temen SMA kalian, yang dulunya biasa aja, sekarang posting foto liburan di Bali atau beli mobil baru. Sementara kalian, ya masih sibuk mikirin cicilan motor bulan depan. Pasti pernah ada satu titik di mana kalian mikir, Gusti, kurang apa sih aku? Kenapa hidup dia kelihatan gampang banget, sedangkan hidupku kayaknya hard mode terus? Kalau itu yang kalian rasain sekarang, I have something to tell you. Masalahnya mungkin bukan di kerja keras kalian, bukan di ijazah kalian, dan yang jelas bukan salah Tuhan. Tapi masalahnya ada pada satu rahasia kecil yang sering kita remehin, tapi sebenarnya dia adalah kunci pembuka gerbang rezeki utama. Sesuatu yang kita pikir udah kita lakuin setiap hari, tapi ternyata kita salah besar. Di video ini, aku nggak bakal kasih kalian mantra cepat kaya atau tips investasi saham. Nggak. Aku mau ngajak kalian bongkar cara kerja alam semesta lewat satu hal sederhana, syukur. Tapi tunggu, jangan skip dulu. Aku tahu apa yang kalian pikirin. Syukur lagi, syukur lagi. Udah bosen denger ceramah kayak gitu. Percaya sama aku, apa yang bakal kita bahas ini beda. Ini bukan cuma soal ngucapin Alhamdulillah, ini soal frekuensi. Kalau kalian bertahan nonton video ini sampai akhir, sekitar 10 menit ke depan, dan kalian benar-benar paham dan praktekin apa yang aku sampein, aku berani jamin, sudut pandang kalian tentang rezeki bakal berubah total. Dan hidup kalian? Well, lihat aja nanti. Oke, halo semuanya, welcome back. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Ini pondasinya. Kita di Indonesia ini dari kecil udah diajarin buat bersyukur. Kalian dapat nikmat, bilang Alhamdulillah. Masih bisa makan hari ini, syukur. Betul kan? Tapi jujur aja deh sama diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang kalau ngucapin itu benar-benar kerasa di dalam hati? Atau kita cuma ngucapin itu sebagai formalitas? Kayak kalau ada temen ngasih kado, kita bilang makasih ya. Tapi pas dia pergi, kita buka kadonya dan mikir, yah warnanya jelek banget. Nah, itu dia masalahnya. Banyak dari kita yang salah alamat. Kita ngira bersyukur itu cuma kalau kita dapat nikmat gede. Kalau dapat bonus tahunan, syukur. Kalau dapat pacar baru, syukur. Kalau cuma dapat hari yang biasa aja, ya kita skip bersyukurnya. Kita anggap itu wajar. Padahal, definisi bersyukur yang benar itu bukan soal apa yang kamu dapat, tapi soal siapa kamu saat ini. Ini soal kemampuan untuk merasa cukup dan bahagia dengan keadaan kamu detik ini juga. Bukan nanti kalau cicilan lunas, bukan nanti kalau punya rumah mewah, tapi sekarang. Coba bayangin, hati kalian itu kayak antena, dan syukur itu adalah frekuensi radio. Kalau frekuensi hati kalian isinya mengeluh, rasa kekurangan, rasa cemburu, frekuensi yang kalian pancarkan itu adalah kekurangan. Pikirin baik-baik, kalau antena kalian cuma bisa nangkep sinyal kekurangan, gimana caranya rezeki yang berlimpah bisa masuk ke TV hidup kalian? Jadi, kalau kalian baru dapat rezeki, misalnya sisa gaji 50.000 di dompet, terus kalian bilang, duh cuma 50.000, buat makan apa 2 hari? Itu bukan bersyukur, itu mengeluh berkedok ucapan formal. Hati kalian ngirim sinyal, saya kekurangan. Dan alam semesta, dia cuma ngikutin pesanan kalian. Oh, kamu merasa kekurangan? Oke, ini aku kasih lebih banyak keadaan yang bikin kamu merasa kekurangan. Syukur yang asli itu nggak pakai syarat. Syukur yang asli itu rasanya plong, rasanya damai. Rasanya kayak, Gusti, meskipun sekarang masih begini, aku tahu aku aman, aku cukup, dan aku bahagia. Itu vibrasi positif dari dalam hati. Oke, kita naik ke tingkat berikutnya ya. Ini teorinya, tapi sangat praktek. Ini yang disebut hukum tarik-menarik atau Law of Attraction atau LOA. Di Indonesia, kita mungkin lebih sering dengar istilah kualat atau ucapannya doa. Nah, LOA ini sebenarnya mirip kayak gitu.
Pikirin kayak gini, alam semesta itu kayak cermin raksasa. Kalau kalian berdiri di depan cermin sambil merengut dan bilang, hidupku susah banget, kira-kira bayangan di cermin bakal senyum nggak? Nggak mungkin kan? Bayangannya juga bakal merengut. Tapi kalau kalian senyum tulus dan bilang, aku bersyukur atas apa yang ada, bayangannya juga bakal senyum. Nah, perasaan kekurangan dan mengeluh, kayak mikirin, kenapa motor aku jelek banget, kenapa teman aku cepet banget sukses, itu semua memancarkan energi kekurangan ke cermin raksasa alam semesta. Dan cermin itu nggak mikir, dia cuma memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Hasilnya, alam semesta bakal ngasih lebih banyak keadaan, orang, dan masalah yang bikin kalian makin merasa kekurangan. Tapi coba tebak kalau kalian benar-benar bersyukur. Bayangin kalian punya sisa gaji 50.000 tadi. Alih-alih mikir kekurangannya, kalian duduk tenang dan berhenti mikirin cicilan sebentar. Kalian pegang uang itu dan dalam hati kalian bilang, Gusti, makasih ya, masih ada 50.000 buat makan hari ini. Aku aman. Kalian rasain plongnya di dada. Itu berarti antena kalian udah ganti frekuensi ke kebercukupan. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu alam semesta menerima frekuensi kebercukupan itu, cermin raksasa itu bakal memantulkan kembali. Oh, dia merasa cukup dan bahagia. Oke, ini aku kasih lebih banyak hal, kesempatan, dan rezeki yang bikin dia makin merasa cukup dan bahagia. Rezeki itu kayak magnet. Dia nggak datang ke tempat yang kerasa kosong atau kekurangan. Rezeki itu datang ke tempat yang kerasa penuh atau syukur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya? Karena kalau cuma teori, itu namanya motivasi basi. Kita butuh praktek. Ada 2 teknik sederhana banget, tapi kalau dilakuin konsisten, hidup kalian bakal berubah drastis dalam 30 hari. Langkah pertama, fokus pada apa yang dimiliki. Gratitude Journal. Masalah terbesar orang Indonesia di era media sosial ini adalah membandingkan. Penyakit hati yang paling parah itu ya ini. Kita lihat teman kita dapat promosi, kita malah cemburu. Kita lihat orang lain liburan, kita malah sedih. Kita cuma fokus pada apa yang belum ada. Tekniknya adalah buat jurnal syukur, Gratitude Journal. Gak perlu beli buku mahal, pakai buku tulis biasa juga bisa. Setiap hari sebelum tidur, tulisin minimal 3-5 hal yang kamu syukuri hari itu. Hal-hal kecil, misalnya, Gusti, makasih ya, mata aku masih bisa lihat jelas hari ini. Atau, makasih ya, hari ini tukang ojaknya ramah banget. Atau bahkan, duh, makasih ya, masih bisa makan nasi telur dadar, rasanya enak. Kenapa sebelum tidur? Karena itu saat pikiran bawah sadar kalian paling terbuka. Kalian memprogram ulang otak kalian buat fokus pada keberlimpahan, bukan kekurangan. Lakuin ini setiap hari, konsisten. Langkah kedua, visualisasi dan rasa. Tadi aku udah bilang, vibrasi itu kuncinya ada di hati. Ucapan itu penting, tapi rasa itu jauh lebih penting. Waktu kalian nulis di jurnal syukur tadi, jangan cuma nulis kayak robot, tapi cobalah rasakan kegembiraannya. Seolah-olah kalian baru aja nerima hadiah besar dari orang yang kalian sayang. Misalnya, waktu kalian bersyukur atas kesehatan, coba bener-bener rasain napas kalian yang masuk keluar dengan lancar. Rasain mata kalian yang bisa ngelihat warna-warni. Rasain rasa plong dan damai di dada. Kunci utamanya adalah rasa bahagia dan cukup di dada itu. Itu sinyal kuat yang alam semesta nggak mungkin salah paham. Rezeki tidak datang kepada mereka yang mencari, tapi kepada mereka yang siap dengan rasa syukur. Syukur itu tanda bahwa kamu siap nerima yang lebih besar, karena yang kecil aja udah bikin kamu bahagia. Sekarang, mari kita bicara soal realita di Indonesia. Nggak semua hari itu cerah. Terkadang masalah datang bertubi-tubi. Gagal ujian, diputusin pacar, ditipu temen, sampai di PHK. Waktu kita di posisi terbawah kayak gitu, gampang banget buat bilang, bersyukur apaan? Hidupku hancur. Tapi, percayalah sama aku, justru di saat-saat tersulit inilah, syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat yang pernah ada. Pikirin kayak gini,
Syukur di saat bahagia, itu gampang. Semua orang bisa. Tapi, syukur di saat susah, itu tanda tingkat keimanan dan mentalitas yang matang. Itu menunjukkan kalau kamu punya kendali atas frekuensi hati kamu, bukan masalah yang mengendalikan kamu. Waktu masalah datang, cobalah untuk tetap mencari satu sisi positif. Misalnya, kalau kalian baru aja di PHK, daripada mikir, aku sial banget. Coba pikir, oke Gusti, ini berat banget. Tapi aku bersyukur aku masih dikasih kesehatan fisik buat nyari kerjaan baru. Aku bersyukur aku masih punya keluarga yang dukung. Kalian ubah fokusnya dari kekurangan uang jadi keberlimpahan dukungan. Dan di saat itu, alam semesta bakal merespons, wow, dia kuat banget. Dia bisa ngendaliin frekuensinya di saat sulit. Ini aku kasih kesempatan dan rezeki baru yang lebih besar sebagai hadiahnya. Syukur di masa sulit bukan berarti kita senang kena musibah. Tapi kita milih buat nggak membiarkan musibah itu merenggut frekuensi positif kita. Kita milih buat tetap percaya bahwa di balik awan gelap selalu ada matahari. Jadi, teman-teman semua, kita udah ngebahas panjang lebar. Syukur bukan sekedar kata-kata. Syukur adalah tindakan mental dan spiritual. Syukur adalah kemampuan buat merasa cukup dan bahagia detik ini juga. Syukur adalah frekuensi energi atau vibrasi yang memancar dari hati kalian ke alam semesta. Kita hidup di Indonesia yang penuh tantangan, tapi juga penuh keajaiban. Masalah bakal selalu ada. Tapi gimana cara kita merespons masalah itu, itulah yang nentuin nasib kita. Jangan biarkan hati kalian kekeringan karena mengeluh. Siram hati kalian dengan air syukur, biar rezeki bisa tumbuh subur. Coba, malam ini sebelum tidur, jangan dulu buka HP buat scrolling TikTok atau Instagram. Ambillah waktu 5 menit aja. Ambillah sebuah buku tulis 3 hal kecil yang kalian syukuri hari ini, dan rasain damainya di dada. Lakuin ini terus, dan bersiaplah buat ngelihat keajaiban yang bakal datang ke hidup kalian. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi bahan renungan dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video kayak gini dan ngerasa dapat manfaat, boleh banget bantu aku dengan cara klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat buat konten-konten motivasi dan inspirasi selanjutnya. Ingat, rezeki nggak datang kepada mereka yang mencari, tapi kepada mereka yang siap. Dan syukur adalah tanda kesiapan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersyukur, tetap positif, dan biarkan keajaiban datang ke hidup kalian.